Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan baik itu nikmat iman. Karena iman, ibu masih yakin untuk datang ke masjid kita mencari pahala dan mengharap ridho Allah. Kemudian kita masih diberikan nikmat kesehatan, yang dengan nikmat sehat itu ibu semuanya masih kuat kakinya melangkah, tangannya mengayun, matanya melihat, telinganya mendengar, sehingga kita sampai di masjid ini. Alhamdulillah. Juga masih diberikan juga nikmat kesempatan, karena ada mungkin teman-teman kita, ibu yang lain, badannya sehat tapi tidak mempunyai kesempatan, ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi atas semua nikmat Allah tersebut kita perlu bersyukur dengan lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu yang dimuliakan Allah, pada kajian tausiah kita di kesempatan ini Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. Nanti sampai habis kita baca. Kalau bukunya Al-Quran silahkan dilihat, kalau mencatat juga silahkan. Jadi itulah kajian kita, dan saya yakin ibu semuanya hari ini sudah sering kita dengar, karena sedikit familiar, sedikit sering disampaikan Ustaz kita. Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Di dalam ayat ini dulu para jemaah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau memvisualisasikan bentuk karakter penduduk surga. Jadi tidak payah-payah dulu mencari apa sifat, karakter, perilaku, kebiasaan penduduk surga itu, karena sudah ditentukan oleh ini satu ayatnya. Jadi kok nak tahu itu amalan penduduk surga nanti di akhirat itu selama dunia amal apa? Jadi kalau kita mau nanti menjadi penghuni surga,
kita ini nanti dia kelak tempatnya adalah surga. Awal ini khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tidak takut apa-apa. Karena itulah kehidupan yang abadi. Di dunia itu sementara. Pasti nanti kita semua ini akan mati. Tidak akan ada yang selamanya hidup. Dan pasti nanti akan dikuburkan. Dan datang nanti hari kiamat. Lalu tiba hari berbangkit, kita pasti dibangkitkan. Lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu nanti dihisab amal-amal selama dihitung, ditimbang. Mana banyak kilo, mana banyak gula, mana yang banyak timang paru, mana banyak timang dosa. Dan akan dibagi kita nanti catatan amal awal tadi mau di kanan atau di kiri. Sampai akhirnya nanti kehidupan yang kekal itu semuanya. Apakah layak kita di surga dengan penuh kenikmatan, atau dapat kita di neraka dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini satu bagian ayat yang menceritakan gambaran penduduk surga dengan rahmatnya. Mari saya berdua secara lebih dalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u. Ini perintah. Wasari'u. Aslinya. Kembali ya? Atau capek kali? Ini panggilan bersegera. Segera. Baikkan? Wasari'u, dan dalam bersegera semuanya menjadi orang-orang yang ila maufiratin mirrabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Segera mencari ampunan dari Tuhan. Bahkan harus segera mencari ampunan, karena pasti itu gak ada kita ini, manusia ini yang luput dari dosa dan kita para mendapatkan ampunan dari Allah. Ini apa lagi artinya? Menuju ampunan Allah itu tidak boleh awak berleha-leha, tapi bersegera masih sampai awak. Apalagi ada kapan? Saya nanti minta maaf, minta ampun pada Allah, bersifat laku mana lah besok. Kalau rakyat-rakyat kawan nilai kan? Baru kita banyak sifat berzikir kepada Allah kita. Karena kita itu tak tahu bahwa kapan batas ajal kita. Ada yang tidak tahu belum meninggal belum? Tak ada. Apakah sama meninggal tanggal lahir awak? Tidak tahu ya. Tak tahu. Apakah nanti malam atau besok atau besok lusa atau minggu depan, bulan depan, tahun depan tak ada kita. Apakah kita sudah bermenantu atau kita sudah punya cucu? Tak ada ceritanya. Kalau lebih masanya akan datang malaikat Israel menjemput kita. Kita harus siap, karena tak ada yang tidak siap. Datang malaikat Israel, tunggu dulu malaikat. Mabahna dulu lah. Awak ada minatu sampai sulai. Tolong dulu sampai dulu. Bisa dong? Tak bisa. Dan persoalannya itu kita tidak tahu. Kalau ada tanda-tandanya betul. Dan tak ada satu manusia yang bisa memprediksi si fulan kau meninggalnya sekian hari. Kalau ada yang akan manusia yang mencoba menganggap posisi itu tidak boleh, tak bisa. Ini rahasia Allah. Tak ada manusia yang bisa menentukan kematian seorang. Walaupun dia sudah sakratul maut, walaupun dia sudah koma di rumah sakit, tidak bisa divonis meninggalnya sekian jam. Maka
manusia melampaui Tuhan tidak bisa. Dan sebaliknya, apakah awak kita yang sehat pada satu garba ahlamu mawat? Ada yang bisa memastikan kita bisa masih hidup? Siapa yang bisa menyampaikan? Awak pasti minggu depan masih hidup. Ada yang pakai apa? Tidak ada. Karena sudah jelas Allah kasih kita masalah mati kok. Tidak tahu. Cuma Allah kasih ayat. Kalau di maksudnya walikulli umatin aja, setiap yang umat itu manusia itu ada. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau lagi maksudnya umat batinnya tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diakhirkan, dimajukan tidak bisa, dimundurkan tidak bisa. Karena itulah perlu kita bahas rahasia ayat Ibu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera itu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mudah-mudahan dengan kita ampun kok? Sebelum kita meninggal Allah sudah ampuni. Persoalan ampunan kita harus optimis itu. Allah melihat pintu ampunan Allah dengan sifatnya Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luasnya pintu ampunan Allah jauh lebih luas dari semua dosa-dosa manusia. Jadi dari segala deba ala ustaz, dosa ibadah banyak, mereka tadi apa di Tuhan kok malu atas ibadah Allah itu. Ibadah things. Betapapun besarnya dosa-dosa kita ini, sebelah semua dosa kita yang tahu. Mungkin dulu dosa untuk mudah-mudah lalai sholatnya, tidak ada puasa, dosa durhaka pada orang tua, dosa-dosa lain. Kalau dikumpulkan semua dosa-dosa itu, yakinlah itu sifatnya Ghafurur Rahim. Pintu ampunan Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah Allah ampuni kalau kita mau bersegera sungguh-sungguh. Minta ampun, istighfar, sadari kesalahan, niatkan jangan diulang lagi. Yang mau tahu, karena semua catatan pengampunan itu dicatat semua oleh malaikat. Kita berharap dengan minta ampun itu hari ke hari. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya. Nah, sudah tuh wajannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi wajannatin ini adalah yang bermanfaat dan surga. Berarti apa maksudnya? Bersegera juga kamu tadi minta ampun dan bersegera juga minta kepada surga. Kasarnya kepada amal dan surga. Bersecepatlah kita, bersegera kita beramal-amal yang nanti memasuk nawa kasargo. Maksudnya jangan mundur. Apa namanya nanti diterangkan. Jadi bersegera juga kita kepada surga atau menuju surga yang luas surga itu, arduha itu sama dengan lebarnya surga itu, samawati wal ardh. Luas lebar surga itu selebar langit dan bumi. Ini gambarannya. Pertanyaannya itu, ada tak ruang lain? Ini pertanyaannya. Tadi Allah katakan
lebarnya sarua itu seluas atau selebar langit ke bumi. Pertanyaannya, ada tak lagi ruang lain di luar langit? Ada tak ruang yang di luar langit? Sampai di luar langit, ada tak? Ada bu? Bumi ini semua tata surya alam semuanya diliputi oleh langit. Tidak ada lagi ruang lain. Karena langit itu memang tidak ada titik. Kenapa tapi langit itu? Tidak ada. Tak tahu. Allah. Jadi Allah mengatakan luasnya surga itu lebarnya selebar langit dan bumi. Ini menggambarkan bahwa surga itu amat luas tanpa batas. Kalau tanah itu berapa lebar? Tanah rumah apa? Oleh karena 2 bulan jadi 2 bulan. Lain satu lagi bu. Dan manusia yang akan bisa nanti memiliki kekayaan selesai. Makanya ibu sebenarnya dengan mengaji hal-hal model itu, gambar luasnya langit, luasnya bumi itu harus menundukkan kita makin takut pada Allah Subhanahu. Makin jauh dari sifat sombong. Karena harta kita itu kecil. Tak bisa cerita paling kaya sekarang, paling tinggi jabatan, paling cantik, merasa paling hebat, paling pintar. Qarun yang kaya sempit. Fir'aun yang merasa jabatannya paling tinggi juga sempit. Tak ada. Maka itulah Allah gambarkan surga selesai ini sebagai motivasi. Mudah-mudahan itu terinspirasi, terpancing awak ingin masuk surga. Nah, uiddat lil muttaqin. Sarungo yang dulunya sarungo kita dulu itu, yang tak ada batasnya luasnya itu disajikan untuk orang yang bertakwa. Kelas. Usia sarungo untuk orang bertakwa. Apakah kira-kira seluruh majelis muslim yang ada sekarang ini sudah layak jadi orang bertakwa untuk surga bu? Mudah-mudahan. Amin ya. Lalu disambung orang bertakwa yang akan diberi surga yang luas yang seluas langit. Namun itu yang mana dia? Ini gambarnya. Nah, ayat 113. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik waktu dia lapang atau sedang sempit. Baik sedang merantau banyak, sedang pitih lancar, galing lancar, usaha lancar, pitih udang lancar, atau sedang sempit, galing tak melaku atau rugi, pencarian santai, langganan lari, sedikit kesulitan keuangan, tetapi penduduk surga itu dia berusaha selalu mau berinfak sedekah, mau melakukan hartanya tidak sesuai dengan apa? Karena itu modal surga itu tak murah. Orang yang mau susah, dia mau ikhlas dari itu, awak ingin masuk surga tapi berinfak kita malas, tak cukup modal. Ini atas. Karena itu Allah sampaikan amalan penduduk surga itu dia ikhlas, mau dia melatih diri, baik sedang lapang rezekinya atau sedang sempit, dia berusaha, yakin. Dan infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyian. Nah,
sabar. Yang penting adalah mari kita jaga keikhlasan kita. Ikhlas. Maya baca itu sedikit ikhlas, banyak tidak ikhlas. Mana yang pilih? Tidak ada pilihan lain. Berinfak sedikit ikhlas atau banyak tidak ikhlas? Sedikit ikhlas. Sedikit ikhlas. Banyak ikhlas. Pilihan ketiga tidak ada. Banyak ikhlas. Kalau boleh memilih kan ya banyak Ikhlas. Banyak ikhlas. Muflisidah. Ini lagi. Ini rahasia. Jadi nampak tahu ternyata Allah menempatkan persoalan harta kekayaan. Kenapa demikian? Karena sifat karakter itu manusia itu senang, sifat dasarnya senang mengumpulkan harta, senang dengan uang yang banyak, senang dengan harta yang banyak. Lalu Allah uji orang kaya, orang yang banyak uang atau sedikit uangnya ini mau surga atau tidak? Maka Allah beri gambaran sedang apa? Ini apa maksudnya? Orang kaya itu biar nanti dia tidak terlampau logga, terlampau bermewah-mewahan, terlampau anggap harta itu segala-galanya. Mengumpul harta, tapi kumpul sehingga dia lupa berinfak sedekah. Maka amalan menuju surga ini dulu. Mari kita berusaha sama-sama, baik kita sendiri dulu. Mari kita melatih diri membiasakan berinfak sedekah, baik sedang lapang atau sedang sendiri. Ini latihan. Bahkan untuk sesuatu yang katakan untuk menjaga harta itu, jagalah hartamu atau tambahilah hartamu itu dengan membayarkan zakatnya. Kemudian obatilah sakitmu dengan memperbanyak infak sedekah. Jadi polisi pada saya bisa sedekah mau sakit kepala sakit lama sakit ternyata seorang mengatakan itu karena ini orang-orang yang berinfak sedekah, apalagi infak dia itu melepaskan persoalan, melepaskan syahwat dunia yang tinggi, melepaskan rasa cinta harta yang berlebihan. Kalau dia keluar hartanya betul-betul infak sedekah, dia sudah plong jiwanya. Dia memang ini harta ini nanti lebih baik aku gunakan untuk di jalan Allah, bisa atau mau dia terus hilang hati. Dan dia paham juga itu orang yang bersyukur, kalau dia mensyukuri hartanya itu digunakan di jalan Allah, Allah akan tambah. Kalau kita tahu ekonominya jutaan, kita berikan jalan Allah, Allah berjanji. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuhan mudah memaklumkan. Kalau kamu bersyukur akan tambah nikmat itu. Kalau kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Ada lagi reward and punishment. Ada pertolongan, ada hukuman. Yang bersyukur dihargai, ditambah atau tidak. Yang kufur dihukum, diazab. Yang kita minta azab dulu. Nah, jangan kita minta azab, karena azab Allah berpendek. Allah bisa dengan sekejap mata, bahkan lebih sedikit, merubah orang yang kaya di dunia bisa jadi miskin melarangkan. Habis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lalu kalau jadi
harta yang dibangga-banggakannya dibenarkan oleh Allah berbumi langsung sabana. Jo kalau tuh sabana. Jadi kalau nampak ada kita di rumah baru dari tanah maka harga kalau rumah baru kan maka kami masya Allah harga baru. Padahal kalau itu di dalam mesin itu sampai kalau besar itu gambar betapa. Nah, jadi mari ibu terhadap amalan ini mari kita sama-sama. Siapa dari diri saya sendiri, ibu semuanya, mari kita melatih diri. Insya Allah, karena Allah suruh bebas sedekah, ini pasti ada tujuan mulia. Nah, di sana terbidawan, mata sehat, taman hilang langsung harato, sosialnya orang yang terbantu, insya Allah hidup kita akan berkah. Di salur detik ya kita dapat surga. Nah, itu satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ternyata amalan penduduk surga itu orang yang bisa menahan amarah. Rupanya penduduk surga orang yang sabar, yang menahan marah, tidak murah marah. Kita sama lagi ya. Saya berlatih, ibu berlatih semuanya. Ini karakter kita kadang-kadang itu pemarah. Tapi ini harus anda ini mental beriman. Ayat penelitian, amalan orang yang bisa mengendalikan menahan marah itu ternyata amalan penduduk surga. Mari olah ini. Jangan mengingat jaga suami dulu. Nah, kakak salah suami bangi, lalu pulang bangi, sakitnya baladio bangi. Kemana? Kalau sekolah anak, tak ada masalah. Memang ini tidak semudah menceritakan. Kita berlatih. Memang orang yang betul-betul bisa mengendalikan diri tidak pernah marah pun, apalagi terhadap orang yang memuncak marah. Ada hadis yang sangat bagus yang melakukan itu kondisi pada saat mengaladang kepala. Ya banang-banang ya. Karena itu tak suku awak. Kapan tak nenek moyang awak? Tapi Nabi mengajarkan laisa syadidu bisur'ati innama syadid alladhi yaqifu nafsahu indal ghadab. Tidaklah seorang pemberani yang kuat itu orang-orang yang bisa membanting lawannya sehingga tidak bisa bangkit lagi. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang-orang yang ketika marahnya sudah memuncak, dia masih bisa mengendalikan diri. Kalau orang yang kuat. Jadi tidak pakai paksa yang kuat. Orang yang kuat yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah itu sudah mengendalikan. Allazi yamliku nafsahu, yang masih memiliki jiwanya, masih bisa mengendalikan jiwanya indal ghadab, ketika dia pada kondisi bisa marah, kondisi kuat, kondisi sudah menggeledah kepala itu. Tapi dia masih bisa menahan diri, sabar. Ikulah amal penduduk surga. Berarti orang kalau sedikit marah, kata-kata lagi sedikit marah, berarti itu bukan penghuni surga. Ya, sabar. Sebagaimana juga Rasulullah mengatakan, janganlah marah. Lah tahu banyak sekolah kita sering nanti kayak ibu di rumah itulah hadisnya kata sebenarnya anak kita kan kata ibu kita hadis larangan marah. La taghdab wa la tarjannah. Ini banyak sekali orang. Ini untuk ya artinya itu orang tadi marah tadi ini yang muslim marah. Di maksudnya hadis la taghdab wa la tarjannah. Jangan marah dan bagimu surga. Berarti jangan marah bagimu surga. Apa tuh? La taghdab wa la tarjannah. Jangan marah bagimu. Ibu, kita mulai. La
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan penduduk surga itu wal 'afina 'anil nas, pemaaf. Mau ikhlasnya maafkan salah orang lain. Ikut apa tipe dia? Tadi lagi kejadian marah, aku tak cukup. Karena itu ada orang bisa menahan marah sehingga itu, tapi di hatinya dendam. Inilah ya. Penduduk surga bukanlah penduduk yang suka dendam, tapi penduduk surga dijadikan oleh Allah adalah orang-orang yang pemaaf, mau memaafkan kesalahan orang lain siapa saja, tak boleh pilih. Apalagi orang-orang terdekat kita dulu. Na'udzubillah, ada yang dendam dengan orang tuanya, minta ampun kepada Allah. Ada orang dendam dengan saudara-saudara kandungnya, minta ampun kita kepada Allah. Na'udzubillah, ada orang yang dendam dengan keluarga tetangga sebelahnya, tidak bersama sehari-hari. Ada yang dendam dengan mamanya, kemenakannya. Ini bukan amalan penduduk surga. Tidak halal surga bagi orang-orang yang dendam. Nah, jadi itu tak kan seperti itu yang ini benar. Awal dulu jadi masuk. Nah, kalau mau masuk surga jadilah pemaaf. Karena lawannya jelas. Orang pemaaf lawannya pendendam. Berarti kalau pemaaf hadiahnya surga. Kalau dendam tampaknya neraka. Jelas. Nah, tak layak surga untuk orang pendendam. Karena itu dari sini dikatakan marah, bahkan tegas ya. Orang kalau pendendam dia, semua amalnya itu tidak bermanfaat membawa dia masuk surga. Nah, ada satu rasa dengki dendam. Apalagi orang-orang pendendam yang putus langsung mendendam, dia balik saat apa yang sakit tiba-tiba. Gimana itu parangannya? Sakit, payah memahami. Bahkan itu karena sakit hati, karena dendam, doa-doanya yang tidak baik pula kepada saudaranya. Boleh berada baik bu. Saya juga sedikit tanya beberapa pertanyaan bapak ini pada jemaah bahwa saudara Iwan benci, saya kurang paham saya. Kuat doanya sampai ibunya bahagia besar. Dia belum mati loh. Orang itu mati lain di doa sampai kedua itu. Padahal belum tentu apa dia lebih mati dari orang yang doakan. Sampai kedua, payah kan sakit, bahantak bau dan sebagainya. Mari kita doakan itu. Nah, itu karakter orang pendendam. Orang pejabatan, kodapek dicopot juga. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini bukan keutamaannya. Kalau penduduk surga itu, mari kita hati diri, jadilah pemaaf, maafkan kesalahan. Kita ini pasti juga banyak kesalahan. Tak ada orang yang bersih. Tidak ada kita yang bersih dari dosa. Kita ini khilaf. Maka Nabi itu pemaaf. Rahasia berhasil Nabi membuat Islam itu 23 tahun. Kuncinya di antara sifatnya adalah pemaaf. Orang-orang berhasil itu di antara sifatnya pemaaf. Karena kalau maaf ini bu, nah orang ini jiwanya akan lapar. Tidak ada beban. Nah, kalau dendam itu merusak hati awak.
Dena kalau kata tanggawan sehari, 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan itu tidak menyelesaikan masalah. Hari-hari kita menanam sifat hati kita tidak sehat. Manggue capek tuh negara ini. Begitu ya. Kalau pendendam, iri hati, suku dengki ke orang lain itu tidak sehat ibu. Hati tidak lapang, menjauhi keberkahan, membuat otak tidak berpikir positif lagi. Sehingga bahasa ininya kalau sifat itu kita simpan, kita tidak produktif. Harus bisa berzikir dengan enak, harus bisa malah bertahajud menyucurkan air mata berdoa ya Allah. Tapi kalau masih ada sebelumnya kalau itu sifat khusyuk itu sulit bagi hati yang khusyuk. Karena di hati ini tak akan mungkin untuk negatif positif selalu bersamaan. Kalau mau khusyuk sholat, kalau mau lapang dada, maka jauhkanlah semua sifat-sifat yang merusak hati. Sifat pendendam itu pasti merusak hati, rugi dunia, rugi akhirat. Yaitu, ulang disebut itu aku itu sama orang sampai amat sampai jadi, tak boleh disimpan-simpan. Aku ini laki-laki, kok kamak, kok tetangga sebelah. Pak kalau tidak mau memaafkan, bukan urusan kita. Nah, itu harus diikut. Kalau Allah maafkan, salam pada persatuan, kita berdoa assalamualaikum bu, maaf buat rasa sadanya. Sase kok. Di mana hidayah? Tapi mana tadi? Biarkan saja. Nandale kalau Allah minta maaf, ya kira ibu hati kita akan lapang, belum? Nah, terus saya. Pak kalau tidak memaafkan, biar dia yang berarti kita sudah bebas. Pak kalau kamu rasa sewa, nanti bahkan kalau ada apa nanti kita akan damai. Kalau damai tahu rumah manjala udah buat tambah bersinar banyak. Nah, ini kan kalau batinnya nak doa dari sedekti, suami tambah gagah. Ya, anak tambah senang manjala. Biasanya suaminya nyawa kami lagi itu main-main, lagi di rumah, berserah-serah sendirian. Biasanya awak kami kalau hati ulah lapang betul di rumah ada senyum dia. Damai rumah kita. Anak ada saja. Dah lewat kenal orang benci orang lain itu sama lain. Kalau rumah damai, lah tenang, ikulah istilahnya baiki jangan nanti. Di rumah seru itu tak ada marah. Maaf suami, maafkan anak, maaf orang tua, maafkan tetangga. Ini bawa ke sana bu. Yo tetangga sebelah, kita bermasalah musuhan. Nah, sampai jiwa. Sakit malam hari kan? Rupanya tetangga kau ada tuh. Malam hari sakit awak, tapi awak sedang bermusuhan. Sampai kami tak tolong, awak malu. Kami tak minta tolong, anak awak karenanya. Karena itulah, kalau mau semuanya aman damai, jauhkanlah sifat dendam. Ya, baik dulu. Baik, kalau jadi dulu ya. Saja tadi itu sudah ikut. Mudah-mudahan bisa aman. Berinfak, lapang sambil menahan marah dan mau memaafkan orang lain, menjauhi sifat dendam. Ada pertanyaan itu? Do you have questions? Silakan sebelum kita kalau nggak sabar cukup tuh? Yes. Ya. Apa tuh? Marah. Kita sudah berusaha untuk bersabar dalam menghadapi masalah, tetapi tiba-tiba Ustaz ini tiba-tiba bisa Oh iya. Jawaban. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan
mau pulang ibu ya? Nggak sama lu deh, ayo mesti sama. Buat sampai dulu hajat kita ini. Nggak bakal bersabar. Inilah masa ini. Jadi bagaimana kita mensikapi? Padahal kita ini tidak ada masa sama. Contohnya di pasar kita saya ini penilai pusat penilai KPD. Kita cuma menilai. Yang mendengar yang menilai. Tetapi kita di kenapa ini usaha nggak bisa ini? Nah, bagaimana kita mensikapi Pak Ustaz? Kita ada rasa sedih dan rasa kesal. Kenapa? Karena kita tidak ada urusan itu. Kita cuma ini menilai saja. Tetapi kita di masyarakat. Nah, bagaimana kita mensikapinya Ustaz? Ya. Ibu, ketahuilah pertama manusia itu punya karakter. Dia bersikap kepada kita tergantung pemahaman dia. Ya. Apakah benar dia orang-orang yang artinya bersih atau tidak menyikapi kita. Yang jelas terhadap tugas kita kerjakan saja tugas kita dengan baik sesuai aturan. Nah, kita kerjakan. Karena kita kemungkinan mengawasi. Kalau nanti ada salahnya, kita bisa nanti menunjukkan dengan baik. Tapi kalau kita sudah terasa sempurna yang kita lakukan, itu mungkin kita sudah cukup. Orang menanggapi, pertama tadi kita sabar. Ya, dia menyikapi mungkin tidak senang dengan kita atau menyikapi kurang nyaman, itu karena dia memandang mungkin dia belum paham. Kita sebagai orang yang sudah sering minggu mengetahui karakter sabar memang itu, kita tetap sabar. Sama-sama itu biasa. Karena itu diuji pahala surga. Kalau dia nanti itu udah marah atau menongkol sampai itu nanti kesempatan pahala sabar itu udah sampai. Jadi makin banyak masalah kita, makin banyak sabar kita, makin banyak modal masuk asal surga. Nah, jadi sabarnya kita bersyukur kalau ada anak-anak kita yang memiliki kesabaran. Kita bersyukur ibu kalau suami punya perangai yang memiliki kesabaran. Karena dibawa dari kalau sabar itu. Kalau nggak masalah ya kan? Syukur alhamdulillah suami marah-marah. Alhamdulillah bisa sabar kalau sabar. Syukur. Marah-marah terus. Ini kira-kira artinya. Nah, terhadap sikap orang lain selagi kita masih bisa menyampaikan yang baik, kita sampaikan. Itulah. Terhadap kita tidak asal. Kalau orang lain memberi berubah tawa, jangan balas dengan yang sama. Ini jadi tawa, wajah dia tidak akan menyelesaikan masalah. Orang jadi tawa, kita baik kepada dia. Inilah amalan penduduk surga. Nah, jadi kita tidak apapun tanggapannya kita tetap berpandang baik. Kalau perlu terhadap semua orang yang tidak baik pada kita, doakan kebaikan kepadanya. Nah, kok tambah balik? Tapi yang berhasil apa jawabannya? Orangnya selalu mengganggu kita. Nah, selalu menjelek-jelekkan kita, menfitnah kita. Tapi kita doakan dia murah rezekinya. Ya Allah, ini tetangga khusus tapi dia menghina, menghujat, merusak, murahkan itu rezekinya ya Allah. Bisa itu. Sehat-sehat semua keluarganya ya Allah. Rukunkan rumah tangganya ya Allah. Doakan kita. Karena ada satu dari terhambatnya yang sering waktu pakai di kajian psikologi. Ada satu perkara yang sering kita lupakan yang menurut terbaik. Apa itu? Mendoakan orang-orang yang berbuat zalim. Karena pernah dikatakan bahwa kalau seseorang mendoakan orang yang berbuat zalim kepada dia doa yang baik, doa itu belum akan dikabulkan untuk dia sebelum dikabulkan untuk kita. Nah, kau dapat kalau orang zalim kawat doakan dia
doa itu akan belum diberikan kepada dia sebelum Allah berikan kepada kita. Allah akan menggerakkan kita. Jadi belum? Itu yang disebut dengan ihsan. Iya, ini doa terbaik. Itu amalan terbaik. Tapi ingat, karena ingat, inilah amalan menuju surga. Jadi segala mahal, tidak murah. Baik. Oke, kita lanjut. Ya. Satu lagi dulu ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Ini waktu sudah sore. Demikian yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita sore ini betul-betul berarti bagi ibu dan betul-betul bermanfaat, dan bagi kami mudah-mudahan bisa jelas sebagai amal ibadah. Kalau ada yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Karena itu mohon maaf, dan mari kita akhiri tausiah ini dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.